Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di video ketiga. Kita masuk pertemuan ketiga di mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining. Di pertemuan ketiga ini kita nanti akan belajar tentang proses knowledge discovery in database ya, atau proses KDD. Jadi istilah KDD dan data mining ini kadang sering tertukar ya dalam menerangkan proses penggalian data tersembunyi dalam suatu dalam suatu basis data yang besar menjadi informasi. Sebenarnya kedua istilah ini mempunyai konsep yang berbeda namun berkaitan satu sama lainnya. Jadi sebagaimana kita tahu ya, setiap aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya menghasilkan data. Contoh aktivitasnya itu misal ketika kita berbelanja, memperbaiki kendaraan, atau bermain media sosial gitu, melamar pekerjaan, mengirimkan dokumen, dan kegiatan akademik perkuliahan sehari-hari lah seperti yang sekarang kita lakukan dan lain-lainnya gitu. Itu sebenarnya manusia menghasilkan banyak sekali data ya setiap harinya. Jumlah data yang dihasilkan setiap harinya tidaklah sedikit dan setiap hari terus bertambah dan bertumpuk. Kebanyakan data-data tersebut hanya dibiarkan dan dianggap sebagai sampah yang tidak bermanfaat. Namun setelah populernya knowledge discovery in database atau istilah KDD ini, banyak orang yang menyebut data mining ya untuk KDD ini, dan seiring populernya pengolahan big data, kemudian data-data tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu pengetahuan atau knowledge buat penggunanya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah anggapan yang menyatakan bahwa data hanya sampah dan tidak bermanfaat menjadi sesuatu informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita. Tumpukan data tadi yang dihasilkan oleh manusia dalam kegiatan sehari-harinya sebenarnya dapat diibaratkan sebagai tambang emas yang dapat memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga pada era saat ini data banyak digunakan dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang bisnis, pembuatan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan biasanya akan kita ambil setelah melakukan proses analisis data gitu. Oke, kita masuk ya. Ini ada apa sih perbedaan knowledge discovery in database atau KDD dengan data mining itu? Jadi menurut Jiahui Han, dia berpendapat bahwa data mining itu subset, salah satu tahapan ya dari proses knowledge discovery in database ya. Batasan ini yang selanjutnya digunakan oleh kita untuk menganalisis sebuah data gitu. Namun menurut salah seorang penulis berpendapat bahwa data mining itu ya sama saja dengan proses discovery in database, jadi tidak ada bedanya gitu. Cuman kita akan coba untuk masuk ke dalam pemahaman seperti yang dituliskan oleh Jiahui Han kayak gitu. Nah, ini gambarannya ya. Jadi data mining itu salah satu proses atau subset dalam konsep knowledge discovery database kayak gitu. Nah, data mining ini adalah kegiatan untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya besar. Terus data mining merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada knowledge discovery in data. Nah, oke. Untuk KDD atau knowledge discovery in database merupakan sekumpulan proses untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. KDD ini merupakan kumpulan proses yang meliputi pembersihan data, data cleaning, integrasi data, pemilihan data atau data selection, transformasi data, penambangan data atau data mining, evaluasi pola atau pattern evaluation, dan presentasi pengetahuan atau knowledge presentation. Berdasarkan definisi ini terlihat bahwa data mining hanya merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada KDD ini, tapi merupakan proses yang sangat penting dalam menemukan pola-pola yang berguna dari sejumlah data yang besar. Data tersebut bisa disimpan di dalam basis data, biasanya sih ya data warehouse atau media penyimpanan informasi lainnya.
istilah tadi itu sebenarnya dia memiliki satu tujuan yang sama ya, yaitu menemukan pola-pola pengetahuan tersembunyi dalam data di mana knowledge tersebut dapat digunakan untuk decision making atau proses control, informasi manajemen, atau mungkin query processing. Dan teknik atau metode atau algoritma dalam data mining ini sebenarnya sangat bervariasi ya, ada banyak banget variasinya. Tapi pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhannya. Makanya ketika nanti kalian melakukan mining data menggunakan metode apa ya, itu bergantung pada tujuan dari proses KDD-nya itu sendiri. Kita ingin mencari pengetahuan seperti apa kayak gitu. Oke, ini lanjut ya, knowledge discovery in database. Ini proses tahapan-tahapannya ya. Ada yang pertama itu tahap seleksi. Kita seleksi dulu datanya yang biasanya itu berasal dari data OLTP atau data-data eksternal lainnya. Kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam data warehouse, lalu di dalam data warehouse itu kita processing datanya dan kita transformasikan data yang tadi ada di dalam data warehouse itu untuk kemudian di mining atau kita olah menggunakan metode apa sehingga nantinya bisa menghasilkan sebuah pola-pola seperti apa dari data tersebut, dan bisa memberikan informasi kepada kita dan nanti bisa memberikan sebuah knowledge atau pengetahuan untuk kita seperti itu. Ini untuk tahapan-tahapannya ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu lebih detailnya di slide selanjutnya. Oke, data selection. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, data selection ini menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data, di mana penemuan discovery akan dilakukan. Pemilihan atau seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Kalau mungkin untuk teman-teman yang kemarin ikut mata kuliah saya di minggu kedua itu ada yang namanya staging area. Ya, staging area ini digunakan untuk menyimpan data sementara setelah data itu diseleksi. Nah, untuk di tahap data selection ini biasanya juga kita akan melakukan data integration ya, atau penggabungan data. Tujuannya untuk menggabungkan data-data yang berasal dari berbagai sumber atau tren yang populer di industri informasi adalah melakukan pembersihan data dan penggabungan data sebagai langkah pre-processing, di mana data yang dihasilkan disimpan di dalam data warehouse kayak gitu. Kita lanjut ya ke data pre-processing atau cleaning. Di tahapan ini pemrosesan pendahuluan dan pembersihan data merupakan operasi dasar seperti penghapusan noise yang dilakukan. Sebelum proses data mining dapat dilakukan perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak atau tipografi. Pada tahap ini juga dilakukan proses enrichment atau yaitu memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan yang diperlukan untuk proses KDD seperti data atau informasi eksternal lainnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga ya, ada tahapan transformasi. Pada tahapan ini pencarian fitur-fitur yang berguna untuk mempresentasikan data bergantung pada goals yang ingin dicapai merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses ini merupakan proses kreatif dan sangat bergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari pada basis data ini. Selanjutnya ini data mining ya, ini proses utamanya. Oke, pada tahap ini pemilihan tugas data mining yaitu memilih goal dari proses KDD. Misalnya kita buat klasifikasi atau regresi atau clustering kayak gitu.
pemilihan algoritma data mining untuk pencarian atau searching. Terus proses data mining yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik atau metode algoritma dan dalam data mining sangat bervariasi ya. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dari proses KDD secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ini proses interpretation atau evaluation. Proses ini menerjemahkan pola-pola yang dihasilkan dari data mining ya. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan ya, kita manusia, karena nanti dalam pola-pola ini biasanya dibuat dalam bentuk grafik kayak gitu. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditentukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Dan di tahap ini ya nanti outputnya bisa menjadi sebuah knowledge atau informasi yang bermanfaat untuk manusia. Mungkin itu tahapan-tahapan atau proses dalam knowledge discovery in database ya, atau KDD. Jadi kelima tahapan itu wajib dilakukan ketika kita akan melakukan pencarian pengetahuan atau informasi di dalam database, atau istilahnya mungkin data mining ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.